Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wa zayyana qulubana bittaqwa wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji man qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 5:30, waktu syuruk kita jam 6:20. Kita memiliki waktu sekitar 40 menit, setara dengan 1 jam mata pelajaran. Judul kita adalah cara menghindari sengketa atas ahli waris setelah wafatnya orang tua. Jadi judul kita adalah cara menghindari sengketa atas ahli waris, berarti anak-anak putra putri kita setelah orang tua meninggal dunia. Kalau saya tengok wajah-wajah yang di depan saya ini, sampai pilkada tahun depan apa enggak nampaknya? Apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu begitu nanti kita wafat, kita meninggal dunia? Bukan hanya Bapak Ibu saja, termasuk saya Irman Gani. Apa yang bisa kita lakukan sekarang agar begitu nanti kita meninggal dunia, anak-anak kita itu tidak bersengketa terhadap objek aset yang kita tinggalkan. Apakah nanti mereka bersengketa, Ustadz? Kemungkinan besar ya. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang kehidupannya sangat konsumtif. Beda dengan bapak-bapak, ibu-ibu pada zamannya, kehidupan kita ini tidak konsumtif. Sehingga mereka sangat membutuhkan ya objek aset, ya, beberapa harta untuk memenuhi kehidupan mereka. Maka apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Tidak ada jaminan begitu nanti kita meninggal dunia aset ini akan terbagi dengan adil. Tidak ada jaminan ketika kita nanti meninggal dunia mereka tidak bertengkar. Ya. Harta ini ketika kita masih hidup mungkin aman-aman saja, tapi begitu kita wafat belum tentu. Harta ini begitu anak-anak masih kecil-kecil, masih SD, masih TK, SMP, SMA, mungkin masih aman. Tapi kalau mereka yang laki-laki sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, aset-aset ini akan jadi masalah.
Atas dasar itulah maka pada pagi ini saya mengetengahkan satu buah judul yang ini dirasakan dalam setiap keluarga adalah bagaimana cara kita menghindari sengketa di antara anak-anak pasca setelah kita meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang mesti kita lakukan adalah memahami. Nah, ini pertama, ini tauhid. Langkah pertama ini langkah tauhid. Memberikan pondasi yang kuat pada keluarga, meletakkan satu pondasi yang kokoh dalam rumah tangga kita, sebuah pemahaman bahwa seluruh harta yang kita miliki ini adalah milik Allah. Ketika kita mengajarkan mata kuliah fikih muamalah, biasanya oleh pengantar, oleh ulama ini dijadikan pengantar awal buku bahwa harta itu hakikatnya adalah milik Allah. Ketika kita bicara tentang buku-buku ilmu waris, di awal nanti akan diberikan pengantar bahwa hakikatnya harta ini milik Allah. Tadi imam di rakaat pertama baca ayat apa? Cepatlah bemenung sholatnya, ndak ingat lagi yang dibaca imam. Apa yang dibacanya? Bacalah ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah. Li itu maknanya litamlik, milik Allah lah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma itu kalimat menunjukkan sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan apa yang ada di antara keduanya milik Allah. Tidak ada satu pun yang ada di alam ini, langit dan bumi, kecuali milik Allah. Bukan milik bapak, bukan milik ibu, bukan milik saya. Termasuk di dalamnya objek aset yang kita miliki, emas, jam tangan, kalung, kebun, rumah, jabatan jadi gubernur, jabatan wali kota, camat, kadis, seluruhnya milik Allah, bukan milikmu. Ini prinsip dasar. Sehingga ketika ada orang mengatakan ini hartaku, salah, bukan itu. Al-Quran mengajarkan jangan terbiasa kamu mengatakan ini hartaku. Tidak, ini adalah harta yang dititipkan Allah untukku. Nah, begitu dia caranya. Jadi kalau bapak punya kebun, bapak punya rumah, ibu punya emas, maka katakan ini emas yang dititipkan Allah untukku. Jadi kalau tanya, cantik kebun bapak 10 hektar nih pak, datar, ujungnya ada sungai, mantap sawit bapak nih. Katakan bukan sawitku, tapi sawit yang dititipkan Allah untukku. Ini prinsip tauhid. Sehingga kalau itu adalah milik Allah, itu adalah titipan Allah, maka ketika kita membagi waris, maka Allah yang membaginya, bukan kita. Tidak boleh kemauan kita yang muncul, tapi kemauan Allah. Kenapa? Karena objek itu pada prinsipnya adalah milik Allah. Ini yang pertama diterapkan. Terapkan untuk suami istri, terapkan untuk anak-anak, agar mereka tahu tidak ada sedikit pun kekuasaan kita terhadap objek aset yang kita miliki. Jangankan hartamu, mobilmu, rumahmu, kekayaanmu, dirimu saja, badanmu saja, nyawamu saja milik siapa pak? Milik Allah. Ini prinsip. Kira-kira bisa nak ini kita tanamkan terhadap anak-anak? Berat. Tetapi kita mesti berupaya.
Dimulai dari suami istri. Itu langkah pertama, Pak. Tanamkan ke anak-anak kita prinsip ini. Sungguh para nabi-nabi Allah seperti Ibrahim, Hajar, Ismail, kita baru saja kemarin Idul Adha, mereka dikenal bukan karena orang yang punya rumah besar. Mereka dikenal bukan karena punya kekayaan yang hebat, tapi keluarga ini dikenal karena keimanannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kayanya, bukan karena banyak objek asetnya, tapi Ibrahim sampai sekarang masih dikenal, bahkan disebut dalam setiap sholat. Betul apa enggak? Dalam at-tahiyat. Bahkan setiap langkah kakinya menjadi sebagian dari ibadah haji yang akan dikerjakan oleh umat sampai akhir zaman. Itulah Nabi Ibrahim. Kenapa dia dikenal? Bukan karena hartanya, bukan karena megah dan rumahnya, tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Pahami ini dulu. Biasakan dalam bibir kita, ancak mobil apa Pak? Pajero baru. Ini bukan mobil saya, tapi Pajero yang dititipkan Allah untuk saya. Bisa enggak kita membiasakannya, Pak? Biasakan ya. Nah, Nabi biasakan. Cantik istri Bapak. Apa jawab Bapak? Ini titipan Allah untuk saya. Sehingga kalau dia titipan, kalau ada satu objek benda bukan milik kita Pak, tapi dititip orang untuk kita, kita jaga dengan baik apa tidak? Tidak boleh Bapak mencaci maki istri, karena itu mencaci maki titipan Allah. Begitu konsepnya. Dengar bapak-bapak nih. Itulah kaji, bawalah pulang kaji itu aja tuh. Itu pertama, konsep segala sesuatu milik Allah. Sehingga kalau dia hilang, kalau dia lepas, yang kita ini tidak merasa stres dengan hilangnya. Ada ibu-ibu punya duit 10 juta. Hilang 1 juta. Masih ada 9 juta. Masuk rumah sakit gara-gara 1 juta. Ada anak orang macam tuh? Sini ke depan sini. Padahal masih ada 9 juta yang tinggal lebih banyak dari yang hilang, tetapi yang hilang itu membuat hidupnya stres. Kalau orang mengatakan bahwa ini adalah titipan Allah, Allah yang mengambil, Allah yang akan menitipkan, bisa hati. Yang perlu di setel itu Pak, hati. Hati yang perlu di setel. Ya. Kaya itu bukan pada jumlah hartamu, tapi pada hatimu. Maka dalam konsep orang-orang tasawuf, kaya itu kan maknanya kan ghaniyun. Jadi nama saya ini kan Erman Gani, sebenarnya Erman kaya maknanya. Ghani itu sebenarnya secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi dianggap orang itu kaya karena ia tidak butuh lagi. Itu konsepnya. Kalaupun aset di bank sudah 20 miliar, dia punya gaji berkokok ayam pagi 20 juta masuk rekening, tapi setiap hari merasa kurang. Ini bukan orang kaya. Ini orang susah namanya. Orang kaya itu orang yang tidak lagi membutuhkan, merasa cukup dengan apa yang ada. Kita lanjut. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk menghindari terjadinya konflik antara ahli waris pasca kita meninggal dunia adalah memberikan catatan-catatan yang jelas tentang jumlah aset yang kita miliki. Ini penting nih. Orang tua menyiapkan administrasi tentang identitas harta sejak masih hidup dari sekarang. Jadi dari sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapkan administrasi tentang catatan harta.
mencatat tentang aset yang dimiliki, buat list. Aset ini, aset ini, aset ini, catat, buat dalam catatan. Ada orang yang tidak pede. Apa itu pede? Percaya diri mencatat asetnya. Kenapa? Karena aset itu didapatkan dari jalan yang haram. Maka tidak berani dia mencatat. Kalau gitu jangan dicatat. Ya. Atau ada objek aset yang disembunyikan, yang suami tak tahu objek aset istri, istri juga tidak tahu objek aset suami, sehingga tidak berani mencatat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau duduk bapak ibu sepulang dari masjid, ini suami, ini istri, duduk, catat harta kalian berdua bersama-sama. Berani apa tidak? Jawablah. Sudah dari masjid nih, pulang ke rumah, ambil laptop atau ambil buku, catat berdua apa sah aset suami istri. Berani apa enggak? Nah, kan macam-macam nih. Karena sungguh banyak suami ini menyembunyikan aset dari istri, tak tahu istri semuanya. Betul apa enggak? Nah, betul aja bawaannya nih. Ibu-ibu, ada enggak objek aset yang ibu miliki yang suami tidak tahu? Ada apa tidak? Nah, ya kan? Nah, macam-macam nih. Macam mana nanti ahli waris akan terang benderang kalau kita saja tidak terang benderang? Ini keras nih, keras nih. Ya. Apa judul kita tadi, Pak? Cara menghindari sengketa ahli waris setelah kita meninggal. Catat itu. Berapa objek yang bapak miliki, yang ibu miliki. Kalau nanti bapak dulu yang meninggal dunia, yang mana objek harta bersama, dicatat, dijelaskan. Termasuk yang punya istri 2, istri 3, jelaskan. Termasuk ibu-ibu yang posisinya istri siri. Coba angkat tangan yang istri siri dari seorang suami, angkat tangan. Nah, ini joleh-joleh kok. Ini sumber sengketa nanti nih. Terserahlah, saya hanya menyampaikan aja, dudukkan sekarang. Sungguh banyak pengalaman yang dihadapi, bahwa ketika meninggal dunia terpaksa ditunda dulu pembagian waris ini. Karena apa? Karena ada nasab dari istri kedua, istri ketiga. Kapan baru diketahui? Ketika sudah meninggal dunia. Nah, catat itu. Kemudian menjelaskan status kepemilikan. Sudah dicatat, jelaskan status kepemilikan. Banyak di antara kita ini menanam kebun 7 hektar, 10 hektar. Tapi kebun bapak itu status tanahnya masih adik-beradik bapak, antara adik-beradik kandung. Iya apa enggak? Nah, jelaskan ke anak, nak, sawit 10 hektar ini milik ayahmu dengan etek-etekmu. Nanti kalau ayah mati, bagian ayah hanya 1/4 atau seterusnya. Jelaskan itu status. Ya Pak ya. Jelaskan status. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih tinggal di rumah mertua dan itu bukan rumah pribadimu, jelaskan ke anak-anak, ini rumah orang tua ibu, bukan punya ibu. Jelaskan supaya status harta itu jelas. Objek-objek aset yang masih tertunggak di bank, jelaskan. Inilah makna ayat kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, iza ahdara ahadakumul maut, apabila salah seorang dari kalian hendak meninggal dunia, intaraka khairan, sementara kalian meninggalkan aset yang banyak, al wasiyatu lil walida wal aqrabin, berwasiatlah kepada anak-anak dan keluarga. Berwasiat, sampaikan ke mereka. Yang selanjutnya, menuliskan utang piutang kalau ada. Ini dalam rangka supaya anak nak bersengketa. Termasuk menulis bahwa ada salah satu anak kandung berhutang kepada orang tuanya.
Ya, pinjam PT 100 juta. Buat apa nak? Buat modal usaha, buat bengkel atau buka laundry atau buka counter handphone. 100 juta ya. Ini anak beranak, anak dia ada 4 orang. 1 orang pinjam duit 100 juta. Bapak ibu kira-kira bapak kasih tahu nak ke anak yang lain kalau satu anak berhutang 100 juta? Nah, ini jadi masalah. Ya terserah aja lah kalau nak dikasih tahu. Dudukkan semuanya. Abangmu berutang 100 juta kepada ayah. Nih kwitansi hutang piutang. Kalau nanti ayah mati, maka hutang diambil bagian dari waris dia. Itu, jelaskan itu. Kemudian membuat wasiat yang sesuai dengan syariat. Jadi wasiat-wasiat, terkadang wasiat ini menimbulkan konflik. Ya, banyak wasiat yang susah kita mengklarifikasi karena dia menjadi masalah. Kata satu anak, yang diwasiatkan ayah itu ruko dengan tanah-tanahnya untuk masjid. Kata satu anak, yang diwasiatkan bukan rukonya tapi sewa rukonya. Jauh nak bedanya tuh Pak? Jauh bedanya tuh. Macam mana pula sewa ruko diwasiatkan? Sampai berapa lama orang tuamu yang diwasiatkan cuman sewa ruko itu aja untuk masjid? Sampai kapan-kapan aja lah Pak, 10 tahun, 20 tahun. Siapa nanti yang membatasi? Kata satu anak, enggak Ustadz, yang diwasiatkan oleh ayah itu ruko dengan tanah-tanahnya itu untuk masjid. Menjelaskan ini saja payah. Ditanya kepada bapaknya, bapaknya udah meninggal dunia. Ditanya kepada istrinya, istri udah stroke. Ditanya ke anak-anak, anak-anak macam mana harta ini banyak untuk mereka? Berat. Ya, nah. Apalagi cara menghindari sengketa di antara anak-anak. Yang ketiga, udah berapa tuh Pak? Dia saya catat ada 8 item nih ya. Kalau 8 item kita jelaskan, zuhur kita pulang nih. Yang ketiga, memastikan pembagian, apa kalimatnya ya? Memastikan bagian masing-masing ahli waris meskipun belum diserahkan. Contoh begini. Kan ada pertanyaan, kapan kira-kira harta waris ini kita bagi? Hari ketiga kah, hari ketujuh kah, 40 kan untuk sebagian masyarakat ada istilah itu. Kapan kita bagi? Nah, jawabannya adalah kita mengikuti dikiaskan kepada zakat tanam-tanaman. Kalau zakat barang perniagaan tunggu haul dulu setahun. Kalau zakat emas itu tunggu setahun dulu. Kalau zakat tanam-tanaman itu dizakatkan ketika dia dituai, ketika dia dipanen. Nah, kapan harta waris itu dibagi? Begitu orang tua meninggal dunia dibagi secepatnya. Secepatnya dibagi. Nah, Bapak Ibu, yang penting itu menetapkan berapa bagian ahli waris. Contoh, begitu sudah 3 hari pasca wafatnya orang tua, kebetulan anak-anak yang ber5 orang ini masih kumpul. Yang ber5 orang ini masih kumpul. Ya, jadi anaknya 5, 2 laki-laki 3 perempuan, masih kumpul nih. Yang 2 laki-laki 3 perempuan. 2 hari lagi yang ke Jakarta balik ke Jakarta, yang Bandung balik ke Bandung, yang Padang pulang ke Padang, akan berpisah nih. Dan karena ibu dan ayah sudah wafat, berkumpul nih, ya Allah, entah berkumpul tanda setelah ini, karena ayah ibu sudah wafat. Maka sedianya malam itu langsung didudukkan 2 laki-laki 3 perempuan. 2 laki-laki 3 perempuan. Cara membaginya adalah anak laki-laki yang 2 orang dikali 2. 2 kali 2 berapa Pak? 4.
Kemudian yang anak perempuan 3 tetap dihitung 3. 4 tambah 3 berapa? 7. Maka asal masalah pembagian 7. Untuk anak laki-laki 2/7, untuk anak perempuan 1/7. Nah, malam itu duduklah anak beranak kandung ini membuka berapa objek aset dari yang ditinggalkan ibu dan ayah mereka. Dibuka, Pak. Kalau ada satu anak perempuan yang biasa tinggal bersama ibu, tentu dia yang tahu kalung, gelang, ini gelang nih ya, gelang, kalung, cincin, perhiasan, letakkan di atas apa nih, meja. Nih, jangan ditutup-tutupi. Nanti di situ muncul sengketa. Dulu tak salah waktu menjenguk mama di rumah sakit masih ada kalungnya di leher. Pas meninggal dari ICU kok ndak ada kalung tuh. Siapa yang megang kalung mama? Potong kakak membeli Honda baru untuk anak, mungkin itu ndak? Nah, ini berbahaya. Ayah dulu punya sertifikat 5 hektar di situ. Mana sertifikat tuh kini? Bapak Ibu, saya tanya, yang seperti ini sering terjadi apa tidak? Sering. Mulailah yang pulang ke Bandung hatinya ndak puas, yang pulang tidak puas. Malam itu rekaplah harta peninggalan orang tuamu, di mana emas, di mana tanah, di mana rumah. Memang malam itu kita belum akan menyerahkan bagiannya. Yang penting masing-masing laki-laki dapat 2/7, perempuan dapat 1/7. Kalau nanti bentuknya tanah, kalau tanah ini dijual harganya 2 miliar, dari duit 2 miliar, setelah dikeluarkan jual beli, pajak dan segala macam, yang penting nanti dari duit 2 miliar itu laki-laki dapat 2/7, perempuan dapat 1/7. Tapi kapan tanah itu dijual? Tentu tidak malam itu, Pak. Mungkin bisa setahun lagi, paham ya? Mungkin bisa 2 tahun lagi. Tapi malam itu mereka sudah nyaman hatinya, masing-masing mereka sudah dapat bagian. Adapun nanti duit cash atau barang yang sifatnya cepat dijual, setelah hutang selesai, penyelenggaraan jenazah selesai, wasiat mayit sudah selesai, boleh jadi besoknya yang sifatnya emas dijual langsung dibagi menjelang mereka pulang. Objek-objek aset yang sifatnya liquid, beku, rumah, tanah dan segala macam, ruko, itu nanti menunggu penjualannya kapan transaksi terjadi. Tetapi malam itu hati mereka sudah nyaman, masing-masing dapat, laki-laki 2/7, perempuan 1/7. Itu dulu yang ditetapkan untuk menghindari sengketa. Kalau tidak, Pak, inilah yang mengakibatkan adik beradik tidak lagi ketemu. Iyalah kalau di antara 5 orang ini ada 2 atau 3 yang ekonominya kokoh, tidak dipedulikannya, Pak. Karena dari usaha dia, dari hasil pekerjaan dia, duit dia banyak. Tapi bagi yang hidupnya susah, itu diburunya apa tidak? Dalam tanda petik ya, akan dituntutnya, akan dicarinya. Ini akan menimbulkan problem. Bapak Ibu, 3 itu dulu yang harus kita lakukan. Pertama, tanamkan prinsip bahwa harta milik Allah. Kedua, buat catatan-catatan. Yang ketiga, tetapkan berapa bagian. Bukan menyerahkan bagian, tapi menetapkan bagian masing-masing dari objek yang ditinggalkan oleh orang tua. Supaya ada tanya jawab kita, saya tidak akan menghabiskan waktu untuk menjelaskan semuanya, karena otomatis waktu kita tidak akan cukup. Maka kita buka tanya jawablah dulu, di kanan, di kiri, atau di depan. Kalau tidak ada tanya jawab, nanti tentu ini yang akan saya lanjutkan. Dipersilakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tuh di belakang. Silakan Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya Ustadz, Ya Bu, ada ibu-ibu anaknya 4, itu suaminya meninggal, tidak ada meninggalkan harta. Jadi ibu itu nikah lagi, anaknya perempuan 1. Anaknya perempuan 1, suaminya sudah meninggal. Gimana caranya membagi harta ini? Apakah anak yang pertama itu dibagi hartanya, Pak? Tinggal yang suaminya kedua itu dia punya anak 1 perempuan. anak bawaan. Anak kandung si ibu ini. 1 anaknya perempuan. Dia bertanya dengan saya. Nantilah saya tanya dengan Ustadz. Dengan suami pertama punya anak berapa orang? 4. 4 ya. Dengan suami pertama ibu ini punya anak 4 orang. Tidak meninggalkan harta. Ya benar, tidak ada rumah juga. Tidak ada rumah, hartanya 0 ya. Ya, Jadi betul. mayit wafat, meninggalkan 4 orang anak, meninggalkan 1 orang istri, dan tidak meninggalkan harta. Ya benar. Kemudian si istri menikah lagi. Benar. Menikah lagi dengan seorang laki-laki. Iya. Ketika menikah dengan seorang laki-laki ini punya anak 1 perempuan. Benar. Pertanyaan ibu yang mana? Gimana caranya kalau enggak, ini anaknya 4 ini minta harta dengan mamaknya ini gitu loh Ustadz. Sementara ayahnya tidak meninggalkan harta. Jadi harta ini untuk siapa? Rumah inilah gitu. Pertanyaan saya, begitu si istri menikah lagi dengan suami kedua, sekarang siapa yang meninggal di antara mereka berdua? Suaminya. Suami yang baru meninggal lagi. Iya benar Ustadz, dua-dua sudah meninggal. 2 kali meninggal suaminya. Benar. Suami pertama meninggal juga. Ya. Suami kedua meninggal juga. Benar. Ya Allah, kasihan ibu nih lagi. Catat tuh pengurus. Itu diutamakan itu untuk dibantu. Ibu, Ya. ingat, yang kalau dari sisi istri itu anaknya 5. Ya benar. Ya apa tidak? Benar. Anaknya 5 tuh. Ya. 4 dari suami pertama, 1 dari suami kedua. Dua. Tapi kalau dari sisi suami berapa orang anaknya? Tidak ada. Tapi dari suami itu punya anak 1 tadi. Ya. Maka begitu suaminya tuh meninggal dunia, yang menjadi ahli waris cuman anak kandung suaminya tadi. Yang 1 ya Ustadz ya. Anak 1 tuh saja. Ya benar Ustadz. Ya, jadi anak yang berempat itu tidak jadi ahli waris karena beda pula ayahnya. Benar. Maka yang jadi ahli waris cuma 1 itu saja. Ya benar. Ya, itu aja Terima jawabannya. kasih Ustadz. Ya. Di mana alamatnya ibu tadi? Di Labu Baru Ustadz. Oh, itu. Ya. Labu Baru. Labu Baru. Ya. Ya. Ibu ini minta tolong nanya dengan saya loh Ustadz. Ya, ya. Dengan suami kedua banyak asetnya. Cuman rumah aja Ustadz. Oh, ya, Satu. biasa-biasa aja. Ya, cukup Ibu, cukup. Terima kasih Terima kasih pertanyaannya. Ustadz. Ya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, dipersilakan. Karena mic-nya masih di belakang sama Ibu, ada ibu-ibu yang lain yang mau, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang mana Ibu kok ini yang mana? Saya tanyakan, Ya, katanya silakan. laki-laki 2 bagian itu untuk supaya dia menjaga keponakannya, tetapi kadang sudah dibagi harta itu anaknya aja yang yang dia apanya. Nah, macam mana itu? Ulang balik Bu, ulang balik. Apa ceritanya tuh? Bagian laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Tujuannya kan untuk membela keponakannya. Ya. Tapi zaman sekarang jarang yang gitu. Anaknya aja yang dibelanya. Bagaimana itu? Ya, dalam konsep hukum Islam kita Allah mengatakan
yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah telah mewasiatkan buat kalian bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Jadi memang Al-Quran mengatakan anak laki-laki dapat 2 bagian. Kalau harta itu 1 miliar, anak laki-laki 1 orang, anak perempuan 2 orang. Berarti anak laki-laki yang 1 itu dikali 2. Berarti 4 asal masalahnya. 1 miliar itu bagi 4. Anak laki-laki dapat 2 bagian, berarti 500 juta. Anak perempuan dapat 250. Begitu syariat membagi. Apakah tujuannya itu supaya anak laki-laki nanti membantu kemenakan, atau anak laki-laki berposisi pada melindungi anak yang perempuan? Bapak Ibu, ada beberapa perempuan yang wajib menjadi tanggung jawab laki-laki. Ini penting nih, Mbak. Sebagai laki-laki, ada beberapa orang perempuan yang wajib menjadi tanggung jawab kita. Pertama, istri, perempuan apa enggak tuh? Tanggung jawab kita sebagai suami, laki-laki. Kedua, anak perempuan, itu tanggung jawab. Yang ketiga, saudari perempuan. Yang keempat, ibu kandung. Sebenarnya ibu kandung di atas tadi ya, ibu kandung. Jadi ada 4 orang perempuan yang jadi tanggung jawab laki-laki yang akan dimintai pertanggungjawabnya. Ibu kandung, saudari perempuan, istri dan anak perempuan. Begitu caranya Ibu. Cukup itu jawabannya. Adapun nanti ternyata anak laki-laki ini tidak melaksanakan kewajiban, maka dosanya akan berpulang kepada dirinya masing-masing. Terus ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang ibu-ibu? Kalau tidak kita pindahkan ke bapak-bapak. Nah, pas ibu-ibu sudah. Ibu-ibu yang sudah bertanya sudah boleh pulang. Dulu MDA di macam itu dia. Silakan bapak-bapak masih ada nih. Bapak yang di ujung, tapi sebaiknya bapak majulah dikit supaya mic-nya sinyalnya sampai. Ya silakan Pak, yang di pintu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang ahli waris Ustadz, memiliki 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki. 4 orang anak tersebut sudah punya keluarga dan sudah punya anak. Yang jadi pertanyaan Pak Ustadz, setelah ahli waris, sebelum ahli waris ini meninggal, pewaris meninggal, anak laki-laki yang tertua terlebih dahulu meninggal. Pertanyaannya, apakah anak laki-laki yang terlebih dahulu meninggal tadi itu keturunannya mendapatkan waris dari orang tuanya tersebut? Demikian. Artinya ada anak yang lebih dulu meninggal dari orang tua. Ya, Ustaz. Anak yang lebih dahulu meninggal ini dia punya anak pula. Punya anak. Masih kecil-kecil. Ya. Maka apakah cucu, kan cucu jadinya itu, Ya, benar Pak Ustaz, menjadi ahli waris ketika atuknya wafat? Ya. Jawabannya iya. Jadi cucu tadi menjadi ahli waris pengganti bagi ayahnya yang telah dulu wafat, dengan syarat bagian cucu ini tidak boleh melebihi dari angka ahli waris sederajat. Jadi tidak boleh dia melebihi dari angka OOM atau eteknya. Namanya ahli waris pengganti. Itu jawaban saya. Ya, karena beberapa narasumber juga pernah kami tanya, katanya anak tersebut keturunannya tidak mendapatkan ahli waris. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang menjadi diskusi tentang, jadi ada 2 laki-laki, 4 perempuan tadi Pak ya. Ya.
2 laki-laki 2 perempuan. Ya, 2 laki-laki 2 perempuan. Mereka sudah yang perempuan punya suami, yang suami punya istri, yang laki-laki punya istri. Kemudian ayah mereka masih hidup. Ketika ayah mereka masih hidup, ternyata satu anak laki-laki meninggal dunia. Yang meninggal dunia punya anak, ya kan, punya anak dia. Ketika atuknya meninggal dunia, maka yang jadi ahli waris cuman bertiga ini saja. Datanglah kemenakan ini, umpamanya Ahmad, om, atuk kami kan sudah wafat, mana bagian kami om? Kata Etek dengan omnya, kamu tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena ayahmu sudah meninggal dunia. Kata si anak nih Ahmad, om, 2 kali rugi kami om, sudahlah ayah kami mati, tidak dapat apa-apa, orang datuk kami juga meninggal dunia, tidak dapat apa-apa, kami masih kecil-kecil om. Maka oleh hukum yang berlaku di Indonesia, kompilasi hukum Islam, penetapan pengadilan kita menetapkan bahwa anak tadi naik menjadi ahli waris pengganti bagi ayah yang sudah wafat, dengan syarat jumlah angka yang dia dapat tidak boleh melebihi dari om dan eteknya. Saya Erman Gani memakai pendapat ini dalam rangka melindungi anak-anak almarhum. Cukup. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya memahami ini karena ada ketentuan Pak, kalau ada undang-undang positif yang mengatur sesuatu, maka perbedaan pendapat tidak boleh dipakai lagi. Karena yang menjadi panutan kita adalah hukum yang berlaku. Maka anak tadi naik menjadi ahli waris pengganti bagi orang tuanya dengan syarat tidak boleh melebihi bagian dari etek dan oomnya tadi. Itu pendapat saya. Ya, Kira-kira Pak Ustadz, dalil yang bisa kami ketahui, dalilnya kira-kira ada yang bisa Nah, kami tahu. ini masuk dalam kelompok wa iza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin, yakni surah An-Nisa ayat 7. Penetapan pasal tadi naskah akademisnya itu mengambil dari surah An-Nisa ayat 7. Nantilah kita jelaskan cara bagaimana turunan pasal-pasal itu diambil dari nas. Cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada Bapak lagi yang angkat tangan? Atau sama? Cukup. Yang sebelah kiri tidak ada, sebelah kanan ada mungkin Bapak-bapak? Ya, terima kasih. Tidak ada, kita lanjut lagi sedikit lagi. Ada nih Pak, silakan. Ya. Ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz masalah ahli waris ini. Suami istri yang pegawai negeri. Ini PNS Ustadz. Suami istri pegawai negeri. Kebetulan istrinya lebih tinggi pangkatnya dari suaminya. Ya. Jadi sang suami termasuk ke dalam tanggungan istri. Ya Ustadz? Tanggungan istri. Entah beberapa Artinya tahun. dalam slip gajinya Ya, dia masuk ke tanggungan dimasukkan ke istri. ke istri karena Berarti istrinya dulu, lebih tinggi pangkatnya. Mana yang lebih dulu PNS, suami atau istri? Biasanya siapa yang duluan PNS? Ya. Biasanya siapa yang tinggi pangkatnya, Oh, gitu ya. nanti masuk ke situ supaya lebih besar dapat tunjangannya. ya silakan. Nah, kejadian berikutnya sang istri meninggal, Ustaz. Meninggal istrinya, kemudian sang suami dapat pensiun duda. Kan dapat pensiun itu, Ustaz. Betul. Dapat pensiun, entah beberapa tahun, kemudian sang suami nikah lagi. Nikah siri yang tidak dilaporkan kepada pemerintah. Karena kalau dilaporkan Hilang. hilang pensiun mah. Itu tunjangannya hilang Ustaz, tapi tidak dilaporkan. Jadi apa kok istri iyo juo pensiun iyo juo itu. Ya. Tunjangan dapat, istri dapat. Ya, lanjut. Tapi kemudian sang istri siri ini melahirkan anak, punya anak. Ya. Yang saya tanyakan, apakah sang
anak yang dengan istri yang muda ini dapat warisan atau tidak? Karena di pemerintah jelas itu tidak diakui. Tapi secara agama apakah anak dari istri-istri ini apakah dapat warisan atau tidak? Sekian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana tuh Pak? Ya siri menyiri ini payah menyelesaikan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebenarnya siri itu kan dalam perspektif undang-undang ya. Ketika dia tidak dicatatkan ke kantor KUA, maka dianggap siri. Siri dalam perspektif legalitas pemerintahan. Dia tidak memiliki akte nikah. Jadi begini Pak. Kan ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, semuanya sah. Artinya dari dua prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pertama sah secara agama, kedua tercatat menurut perundang-undangan. Kasusnya sekarang dia sah tapi tidak tercatat, maka disebut sirih. Idealnya kan sah dan tercatat. Ini yang harus dikejar. Kita tidak tahu kenapa dia sah tapi tidak tercatat. Rupanya modusnya seperti tadi. Ya kan? Nah, pertanyaan kita adalah ketika si suami meninggal dunia, apakah berarti kan suami ini kan punya anak dari istri sah yang tercatat nih, sebelumnya kan dia kan punya istri sebelumnya. Apakah 3 orang atau 4 orang anaknya? Nah, kemudian ada anak dari istri-istri kedua. Bapak-bapak, kalau keluarga ini adalah keluarga yang memahami harta adalah milik Allah, semuanya berakhlak, beradab, saling segan menyegan, memahami bahwa seberapa betullah harta ini dibandingkan dengan pertengkaran. Mereka ini walaupun anak dari istri pertama, anak istri kedua, tapi mereka akrab, dengan ibu siri pun mereka akrab karena menghargai orang tua. Kalau seperti ini keluarganya, alhamdulillah, pembagian waris akan berjalan dengan lurus, rus. Adek katanya, dek sini sama kakak nak, sayang tidur, besok kita bagi waris ya orang tua kita ini. Kalau seperti ini Pak aman, bagilah waris itu menurut ketentuan, musyawarahlah, duduklah dengan damai. Kita berharap harta ini menjadi mata air bagi anak-anak agar mereka hidup lebih layak, bukan menjadi sumber air mata. Nah, persoalannya adalah ketika anak dari istri pertama tidak mengakui anak dari istri kedua, mereka mulai saling bersengketa, mulai saling gugat-menggugat, mulai saling kontroversial. Bagaimana kita menyelesaikan perkara seperti ini? Tentu kita bermain formalitas, tentu mengadu surat-surat kita lagi. Di sini nanti beratnya, karena akan ada pembuktian formil. Kalau memang ibu adalah istri dari ayah saya, apa ujungnya? Jawablah, selesaikanlah tuh. Itu beratnya di situ Pak. Kalau saya Erman Gani datang, kemudian ini istri siri, ternyata anak-anak dari istri pertama yang 4 orang ini dijadikannya ibu sirinya tadi sebagai pengganti ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, surga, sejuk hati kita tadi. Tetapi ketika anak dari istri pertama menengok ibu siri ini seperti menengok, kalau payah awak menyelesaikan perkara marunya. Itu aja Pak jawaban saya Pak. Maka kita berharap semoga keluarga kita ini sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita tidak serakah tamak menengok uang adalah satu-satu kehidupan, tetapi persatuan keluarga, menjaga silaturahim di atas segala-galanya. Harapan kita seperti itu. Insya Allah. Cukup Bapak Ibu, waktu kita sudah habis ya. Kita tidak ada lagi pertanyaan. Karena saya janji kuliah dengan anak-anak ini tatap muka terakhir ujian jam 7.
Ini jadwal semester nih Pak. Jadi saya akan mengejar cepat ke Panam untuk ujian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak yang di depan, termasuk saya Erman Gani. Saya ini Pak Erman Gani, walaupun petantang petenteng ceramah tentang ini di hadapan Bapak Ibu, saya juga nanti tidak akan terlepas dari kerisauan seperti Bapak Ibu juga. Paham Pak ya? Sama kita ini semuanya nanti. Cuman saya tidak sanggup beristri-siri, itu aja masalahnya, itu aja tidak sanggup. Kalau bapak-bapak yang sanggup ini memang angkat tangan saya dibuatnya. Memang hebat. Memang ada cara saya belajar. Saya tanya juga, Pak, macam mana Pak cara istri-istri? Macam mana Bapak cara nikah? Bagaimana cara Bapak membagi duit? Apa kata Bapak nih? Tak usah ikut lagi Ustaz, pening Ustaz, nanti ceramah aja lah katanya. Memang iya, enggak pula awak diberikan peluang dibuat. Tak usah lagi sakit kepala Ustaz nanti katanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah semoga keluarga kita aman-aman. Bagi di antara keluarga kita yang sakit Allah sembuhkan. Bagi yang sehat jaga kesehatan jangan sampai sakit. Bagi di antara saudara-saudara Bapak Ibu yang punya problem rumah tangga, semoga segera Allah lapangkan. Semoga Allah lapangkan hati kita ini, memberikan keimanan yang kokoh dan pondasi yang kuat bahwa kita menerima takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.